Sampaikan Tuhan apa yang kau ingin setiap umat-Mu mengerti, mempersiapkan diri. Kami tahu Tuhan, Kau memberikan kunci-kunci di mana kami kelimpahan dalam segala perkara. Rohani kami, jiwa kami, keluarga kami, kesehatan tubuh kami, dan ekonomi kami. Curahkan roh hikmat dan wahyu dari surga. Pengertian yang ilahi atas kami. Dan biar shalom Tuhan memenuhi pikiran dan perasaan kami. Dalam nama Tuhan Yesus semua yang percaya katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Saya akan langsung menyampaikan. Karena kemarin dan hari ini adalah Rosh Hasanah. Ada yang masih bertanya, mengapa kita ini merayakan Rosh Hasanah? Bukankah itu tahun baru buat Israel? Bapak Ibu, waktu saya tidak ada, ya tidak begitu panjang, saya mau jelaskan bahwa kita ini Israel yang rohani. Berkat yang Tuhan berikan kepada Israel jasmani, saudara dan saya juga menikmati. Amin. Bapak Ibu, setiap pergantian tahun selalu ada clue, ada pesan Tuhan yang dinyatakan, yang tersurat dan yang tersirat. Saya lebih memperhatikan yang tersirat. Contoh di angka. 5 adalah anugerah. 7 itu sempurna. 8 itu adalah new beginning. Sesuatu yang baru. Dan 6 ini menarik. 6 ini vav yang juga berarti nail. Yang juga berarti paku. Siapakah orang yang disalibkan di hari yang ke-6? Siapa Bapak Ibu? Yesus. Sehingga saya boleh mengatakan ini adalah momentumnya Tuhan. 5, 7, 8 adalah momentumnya Tuhan. Tuhan sedang menggenapi semua yang Tuhan janjikan dengan ajaib, saudara. Alkitab mengatakan loh, sebelum Tuhan datangnya kedua kali, Tuhan pulihkan segala sesuatu. Orang tanya, kenapa Tuhan belum datang? Karena roh Tuhan sedang kerja ekstra keras. Memulihkan. Tadi katakan sudah berkali-kali saudara, kalau bicara tentang kelimpahan itu bukan cuma uang. Abraham diberkati dalam segala hal. Alkitab berkata, Yesus mati supaya berkat Abraham sampai ke kita. Abraham itu rohaninya diberkati. Dia cinta Tuhan. Jiwanya sehat. Keluarganya ada masalah tapi tetap saudara ujungnya harmonis. Ya, istrinya mengatakan dia adalah Tuhan. Dan fisik dia sehat sampai mati nggak sakit-sakitan. Dan ekonomi Bapak Ibu tahu dia sangat diberkati. Itu yang sedang Tuhan genapi buat setiap kita yang percaya. Katakan, nah payfav, pay itu adalah mulut. Yang pertama adalah mulut Tuhan yang berfirman. Saudara dan saya harus sepakat dengan mulut Tuhan. Kita deklarasi seperti tadi Elisa. Kita memperkatakan apa yang dijanjikan Tuhan sedang digenapi. Nah saudara, saya ini sedang merenungkan tentang Yusuf. Ya. Perjanjian lama itu gambaran saudara buat kita. Dan zaman Yusuf, dia pernah menerangkan sesuatu yang menarik tentang mimpi Fir'aun. Tuhan memberitahu melalui Yusuf bahwa ada 7 tahun kelimpahan. Dan ada 7 tahun kelaparan. Nah Bapak Ibu, saya sampaikan ini. Ya, ada 7 tahun kelimpahan. Dan ada 7 tahun kesusahan. Saudara, kalau sudah belajar tentang akhir zaman. Kedatangan Tuhan orang berkata,
adalah mungkin di sini. Sebelum kita mengalami masa kesukaran ringan. Tapi juga ada yang berkata bahwa Tuhan datang di tengah-tengahnya. Karena di kitab Daniel, Alkitab berkata, pertengahan 7 masa itu, Tuhan izinkan menghentikan. Iblis menghentikan korban, tapi juga Tuhan datang menyatakan diri, menjemput gerejanya. Tapi juga ada yang menyatakan Bapak Ibu, yang dapat bahwa Tuhan datang nanti setelah selesai. Saya secara pribadi enggak sepakat. Kenapa? Karena enggak ada orang yang mampu di sini, saudara. Memang ada orang-orang yang diberi tugas khusus. Tapi enggak semua. Untuk di kesusahan yang berat. Nah, yang menarik Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu belajar tentang Yusuf pernah ngomong, karena telah 2 tahun ada kelaparan dalam negeri ini, dan selama 5 tahun lagi orang tidak akan membajak dan menuai, itu masa kesukaran. Makanya hari ini kita belajar kunci memasuki kelimpahan. Artinya apa? Di masa sukar, di masa kelaparan, saudara dan saya tetap dalam berkat Tuhan yang kelimpahan. Nah, terus pada waktu Yusuf menjemput bapaknya, ini menarik saudara. Dia memberitahu siapa dirinya dan dia berkata, aku mau jemput bapak. Dia ngomong begini, di sana aku memelihara engkau, sebab kelaparan ini masih ada berapa Bapak Ibu? 5 tahun lagi, supaya engkau jangan jatuh miskin bersama si rumahmu dan semua orang yang ikut serta dengan engkau. Saya kasih tanda tanya ya, saya nggak berani berkata kapan. Tapi ini menarik saudara. Ada 2 tahun kesukaran. Terus di sini baru Yusuf menyatakan diri. Dan Yusuf ngomong. Yusuf menjemput bapaknya. Saudara masing-masing berdoa ya. Yang penting saudara, Tuhan mungkin tidak genapi janjinya. Tuhan genapi. Makanya hari-hari ini saudara adalah mempersiapkan diri. Mempersiapkan diri masuk kelimpahan. Dan ini juga kelimpahan. Kedatangan Tuhan menjemput saudara adalah kelimpahan. Kelimpahan bukan cuma uang Bapak Ibu. Rohani itu kelimpahan. Ya, saya beri contoh. Next. Saudara, ini adalah tugas Sekinah, tugas saya. Bapak Ibu doakan saja. Tuhan berkata, ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Bukan gereja, bukan persekutuan. Tuhan berkata domba-domba itu harus kutuntut. Ada orang yang diberi tugas, ada komunitas yang diberi tugas, dan mereka akan mendengarkan suaraku. Mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu kawanan. Nantinya Bapak Ibu, seperti Yesaya 60 ayat 7, nantinya akan menyatu. Tapi sekarang saya sedang melihat roh Tuhan bekerja seperti ini. Dulu waktu kita dengar 85% Tuhan melawat Indonesia. Jujur saudara, saya ini karena semua pakai otak ya. Saya mikir gimana caranya. 85% sudah tahu ya mayoritas bangsa kita. Gimana caranya? Sekolah saya bahkan pernah dibakar. Untuk saya cepat mengampuni gak mudah saudara. Dan begitu pengampunan itu keluar, kerelaan, waduh keajaiban itu terjadi. Benar saudara. Ini saya baru seperti Tuhan yang kamu lihat. Janjiku 85%. Ya Tuhan. Saudara membuat saya terharu. Nama-nama kami tidak ada tercantum di gereja. Nama-nama kami tidak ada di yayasan. Mereka berkata, mereka istilahnya pakai yayasan. Tapi nama kami tercatat di kitab kehidupan Isa. Aduh, saya dengar gitu, saya bilang Tuhan. Makanya saya baru tahu saudara. Satu kali saya diundang melihat presentasi tentang perkembangan gereja di Indonesia. Gereja bertambah banyak.
Kekristenan bertambah banyak, bahkan sinode bertambah. Tapi tidak signifikan pertambahan. Bapak Ibu, ini luar biasa. Mereka berkata, nama kami tercatat di kitab kehidupan Isa. Saya bilang, Tuhan, Engkau serius. Engkau sedang menggenapi, nah saya sedang fokus ini Bapak Ibu. Saya tahu Tuhan sedang serius menggenapi firman-Nya. Ini kelimpahan. Jadi Bapak Ibu, apapun panggilanmu, lakukan. Teman-teman kita dari mana, aduh luar biasa. Mereka melakukan apa yang saya tidak bisa lakukan. Pergi kemana-mana, ke bangsa, biaya sangat besar. Ya. Mereka doa perang di mana-mana, kalau saya namanya doa kemenangan. Kita semua saling melengkapi. Kerjakan bagian kita masing-masing untuk masuk masa kelimpahan kerohanian. Jangan jadi Kristen yang biasa-biasa. Jangan jadi Kristen yang cuman tiap minggu atau Selasa ada di persekutuan. Tapi jadi Kristen yang bermanfaat. Jadi Kristen yang masuk kelimpahan. Yang percaya katakan. Next. Ini penting Bapak Ibu. Tuhan itu menegur Yohanes Pembaptis. Berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa. Aneh ya. Dan satu langkah bisa menolak aku. Tuhan Yesus sama aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara mereka yang dilahirkan oleh perempuan tidak pernah tampil lebih besar Yohanes Pembaptis. Hebat saudara. Tapi perhatiin. Namun yang terkecil dalam kerajaan surga lebih besar dari Yohanes Pembaptis. Kapan? Saat Yohanes Pembaptis kecewa. Kalau saudara hidup dalam kecewa, saudara kerohanianmu itu paling bawah, bottom. Harus betul-betul cepat pulih. Saya melihat hari-hari ini sudah ada banyak orang kecewa. Sampai saya bilang, kamu harus nempel dengan Yesus. Jangan nempel sama hamba Tuhan, nempel ke Yesus. Engkau akan kecewa kalau nggak nempel Yesus. Saya belajar Kong Yusak zaman dulu. Setiap orang dibimbing dia berkata, kamu murid Yesus. Tuhan berkata, jadikanlah semua muridku murid Yesus. Kalau saudara menempel ke yang lain, saudara bisa kecewa. Tapi nempel ke Yesus, dia tidak pernah mengecewakan kita. Dia menggenapi semua janjinya. Next. Nah ini saudara, ini soal keluarga juga. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum ada amarahmu. Oh lihat, oh matahari belum terbenam. Aku mau ngamuk dulu. Matahari terbenam itu artinya apa saudara? Di mana kasih karunia itu menjauh. Pada waktu saudara menolak kasih karunia. Pada waktu kita menolak anugerah Tuhan, padam. Jangan izinkan saudara. Saya selalu berkata, Papa jadi berkat di mana-mana. Papa harus jadi berkat buat keluarga Papa. Papa harus jadi berkat buat mama. Papa harus jadi berkat buat anak-anak. Sekarang ada mantu, Papa saya harus jadi berkat buat mantu. Ada cucu, saudara, keseimbangan. Percayalah keluarga itu penting di hadapan Tuhan. Yang percaya katakan. Coba lihat selanjutnya. Seorang kepala keluarga yang baik disegani, dihormati oleh anak-anaknya. Jikalau seorang tidak mengepalai keluarga sendiri, bagaimana ia dapat mengurus keluarga Allah? Bapak Ibu tahu, perjanjian lama itu dimulai soal keluarga. Adam dan Hawa. Perjanjian lama diakhiri tentang keluarga. Bapak kembali anak, hati anak pada Bapak. Perjanjian baru, mujizat Tuhan pertama, karena keluarga. Perjanjian baru diakhiri, perkawinan anak domba. Kita jadi berkat banyak orang, tapi kita harus jadi berkat buat keluarga kita
masing-masing. Yang sepakat katakan. Next. Saudara, apakah kesehatan itu penting? Alkitab berkata Tuhan akan datang menjemput. Firman berkata dalam 1 Tesalonika 5. Tuhan mau pulihkan supaya tidak bercacat roh, jiwa, dan tubuh. Bapak Ibu, jangan makan yang ngawur. Kalau memang sudah mesti makan mau tidak mau, secukupnya. Alkitab mengatakan loh, latihan badani, apa Bapak Ibu? Ada gunanya enggak? Ada gunanya enggak? Ada, tapi ibadah itu berguna dalam segala hal. Ini pasti nomor 1, saudara. Dari kecil anak-anak saya bilang, Papa nggak nuntut apa-apa. Papa pengen kamunya saat teduh yang baik. Baca Alkitab, berdoa. Karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun hidup yang akan datang. Saya sadar sudah kemarin Vincent bilang, waduh ke Australia, waduh yang ajak makan begitu banyak. Pelayanan 5 kali, yang ajak makan 15. Antri, waduh makan siang, makan pagi, makan sore, makan malam, terpaksa makan tengah malam. Tapi sudah begitu saya pulang, di rumah saya bersyukur ada tempat olahraga. Saya olahraga, saya angkat besi, saya tidak kendor. Saya sadar, saya harus sehat. Waktu Tuhan datang, tubuh saya sehat. Amin Bapak Ibu. Itu penting. Orang bilang lupa. Alkitab berkata lu racun aja boleh dimakan. Jangan lupa saudara, itu konteksnya penginjilan lo. Kalau nggak penginjilan makan racun, bablas saudara. Next. Nah ini menarik saudara. Waktu Daud di Hebron, ada suku yang diberi anugerah, yaitu menghitung menang kalah, waktu yang baik untuk menyerang, untuk bertahan, dan itu disampaikan kepada Daud. Itu namanya suku Isakar. Ini bukan suku besar saudara. Artinya sebetulnya orang yang mendapat rezeki karena upah, itulah pedagang. Jadi kalau Bapak Ibu pengen hidupmu berkelimpahan juga dalam keuangan, jangan ngawur saudara. Saudara perlu minta, ya. Tadi kesaksian Vin itu betul sudah. Waduh, saya bilang waduh dia dihitung, waduh Vin, lumayan ini. Ya 9 jutaan itu duit semua loh saudara. Bisa buat makan jamblang. Tapi lihat saudara, begitu kita rela keajaiban itu terjadi. Yang saya katakan, nah ekonomi juga harus begitu saudara. Terus minta hikmat sama Tuhan, ini ajaib ya. Orang-orang yang mempunyai pengertian tentang saat-saat yang baik. Sehingga mereka mengetahui apa yang harus diperbuat orang Israel. Orang ini lapor kepada Daud. Hati-hati Pak, jangan lewat sini. Kita perangnya mesti begini. Kita ini sekarang tidak perang seperti mereka sudah. Perang kita di dunia perniagaan. Yang mengerti katakan, perang kita di dunia keuangan. Saudara perlu minta sama Tuhan, Tuhan yang dulu kau pernah berikan kepada suku ini, berikan kepadaku. Kapan menjual, kapan melepas. Kapan beli emas, kapan melepas. Semua adalah hikmat Tuhan. Kemarin kita sudah rela, udah Lavin, bayar ya bayar Lavin. Ternyata Tuhan buat keajaiban tuh. 3 loh saudara, nggak ada yang bayar. Kalau dihitung mahal sekali. Tuhan kita luar biasa. Yang saya katakan, next. Bapak Ibu lihat, oh sorry sebelum ini ya. Lihat, atas kemah bangsa-bangsa kan dipanggil mereka datang ke gunung ini.
Jadi ternyata suku ini saudara, mengajar dia untuk kaya, tapi bukan untuk diri sendiri. Dia mengimpartasikan kepada banyak orang untuk datang ke gunung Tuhan. Mereka akan mempersembahkan korban sembelian yang benar. Kalau ada korban sembelian yang benar, berarti ada korban sembelian yang tidak benar. Sebab mereka akan mengisap kelimpahan laut, harta yang terpendam dalam pasir. Sudah bayangin, ini sebuah istilah yang luar biasa. Pasir itu nggak bisa dihitung. Saya percaya ada bendahara-bendahara Tuhan yang dipercaya untuk sedot kekayaan bangsa-bangsa, untuk penginjilan, untuk beri makan orang miskin, untuk kerajaan Tuhan. Yang percaya katakan, engkau tidak akan tambah miskin, engkau akan tambah diberkati. Saudara, waktu saya mesti memutuskan, ya, mereka sering dengar saya khotbah dan mereka agak cocok, ya, hanya ketemu anugerah Tuhan luar biasa. Nah saudara, intinya mereka tuh pengen sekali diajar. Pada waktu saya kesaksian saudara, tentang mujizat mereka gak kaget. Tapi satu yang membuat mereka kaget, bagaimana saya mengampuni bapak saya. Dia bilang itu tidak pernah kami alami. Tidak pernah ada. Saya bilang saya gak sanggup. Saudara gak sadar begitu banyak saudara. Ya, saya gak bisa sebut ribuan loh Bapak Ibu. Ribuan yang tidak ada di gereja tadi. Ribuan yang KTP-nya tetap mereka. Mereka bilang, Pak, kami siap ke kota Bapak. Saudara, ada teman saya yang jauh lebih kaya. Gerejanya kaya. Dan mereka mau bermain cantik, saya bilang silakan, ayo coba kamu. Mereka mau enggak mau. Resiko. Semua enggak mau saudara. Untuk bermain seperti mereka. Sampai mereka bilang semuanya, Pak, nanti tolong depannya dibuat pasar ya Pak. Bayangin saudara. Ngerti maksudnya ya? Supaya mereka keluar masuk itu bebas. Saya bilang ya jangan khawatir lah. Nanti Tuhan berikan hikmat. Makanya tugas berat untuk Freddy dan Sophie ini. Di Wonge. Ini saudara, dua orang ini saudara. Tugas desainer. Ya, gimana depannya pasar apa? Nasi jamblang? Apa? Oh, lapangan pedal, saudara. Wow, ini desainer akhir zaman, saudara. Saya setuju. Das. Saudara, ini ajaib. Dan akhirnya mau tidak mau, saudara. Timbul kerelaan, saya bilang Tuhan. Kalau memang kau pakai saya. Saudara, saya sama seperti Bu Nani kesaksian baik. Saya gak pegang uang, saudara. Dari pertama kali berjemaat, perpuluhan semua masuk kas. Saya tidak pernah tahu uang ada berapa. Karena memang rasul di Alkitab Perjanjian Baru bukan bendahara. Dia pengawas, dia memberi policy, dia menyetujui. Saya gak mau pegang duit. Tahu harus kumpul, harus sekian miliar. Padahal rumah itu sudah ditawar sekian miliar, jauh lebih tinggi dari saya. Bapak Ibu, keajaiban terjadi. 2000 meter. Jadi doain. Tuhan kita yang ajaib sedang bekerja luar biasa. Tadi yang Vincent katakan betul saudara. Sebetulnya nggak ada rencana. Saya sudah ke Australia dari tahun 1986. Minimal setahun sekali. Pada waktu saya urus visa, 3 minggu jadi saudara. Dia bilang, Pak, nih dari mana ya? 3 minggu. Terus begitu mantu saya dan Daviel cucu saya, mereka bilang, Pak, sudah pernah ke Australia ini? Belum. Waduh, Bapak 3 minggu, ini so sebulan, ya wis ora apa-apa. Kerelaan muncul sudah, apapun yang terjadi. Tanggal 2 visa masuk, tanggal 6 visa
keluar. Saudara, pokoknya yang saya mau beritahu, buat Tuhan gak ada yang mustahil. Yang percaya katakan, saudara dan saya punya Tuhan yang besar. Tuhan sedang bawa kita kepada kunci kelimpahan. Bukan cuma ekonomi, rohani, jiwani, keluarga harmonis, tubuh sehat, ekonomi diberkati, untuk beri makan orang miskin, untuk penginjilan, untuk kerajaan Tuhan. Yuk kita bangkit berdiri. Aku punya. Katakan. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat, percaya kuasa-Nya, ku terima sekarang kemenangan darimu. Bawa kami naik ke gunung Tuhan. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat, percaya kuasa-Nya, ku terima Sekarang Tuhan. kemenangan. Sekali lagi, semua katakan. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat, percaya kuasa-Nya, ku terima sekarang kemenangan Ku terima sekarang. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Sekali lagi, jangan nanti, sekarang. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Tolong ayat yang terakhir, 1 menit, saudara berdiri gak apa-apa ya. Biar makan lebih mantap. Roti calah. Siapkan semua saudara. Lihat, baca bersama saya yang percaya 2-3. Sebab apa yang telah difirmankannya akan dilakukan Tuhan di atas bumi sempurna dan segera. Inilah patok, inilah nail, inilah paku. Siapa yang mati hari ke-6 di paku? Yesus yang bekerja, bukan kita. Yang percaya katakan 5-7 anugerah yang sempurna. Tuhan sedang membuat sesuatu yang baru. Bukankah engkau tidak mengetahuinya? Yesaya berkata. Saudara lihat, Yesus sudah berkorban, dia mati buat kita. Dia genapi semua janjinya. Bagian kita 1% tapi serius. 1% harus saat teduh yang baik. 1% percaya dan memperkatakan. P itu mulut. Percaya apa kata Tuhan. Katakan, Tuhan Yesus, aku percaya Engkau sedang pulihkan segala sesuatu dalam hidupku, bahkan keluargaku, rohku, jiwaku, keluargaku, kesehatan tubuhku, ekonomiku, semua dipulihkan. Aku percaya Engkau yang mengerjakan dalam hidupku. Pada waktu aku makan roti calah ini. Jadi saudara, roti calah ini adalah juga roti mana yang diberikan Tuhan. Engkau tidak akan kekurangan.
engkau akan berkelimpahan. Yang percaya kita makan bersama dalam nama Tuhan Yesus Kristus.